tentang sisa neraka paling ringan. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksanya ialah seseorang yang mengenakan 2 rompak dan 2 talinya dari api. Nanti dikasih sendal. Baik ya Allah ya. Yang masuk neraka dikasih sendal. Yang karenanya ia mendidih sebagaimana panci diisi air mendidih. Saking panasnya sendal itu, sendal neraka itu sampai mendidih. Seakan-akan bila dilihat tiada seorang pun yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya itu adalah ahli neraka yang paling ringan. Jadi dikasih sendal, apa yang botok, saking panas sama tangan. Itu kayak sisanya kejam nggak? Itu paling ringan. Kejam banget, itu paling ringan. Jangan bayangin ya, ringannya ya segitu. Maka dibilang ya nang neraka surga itu la ainun ra'at wal udhun sami'at, bisa digambarkan. Ini hanya sebagai gambaran saja, tapi bukan aslinya. Asli lebih parah, Pak. Aslinya lebih parah. Gitu. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai kita jangan mampir ya kalau bisa, Pak. Semoga Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa, nggak bakal masuk neraka, nggak bakal dapat sendal tadi, dapat bara itu illal ashqa, kecuali orang-orang yang paling celaka. La yaslaha illal ashqa. Siapakah orang yang paling celaka? Pertanyaan gitu kan? La yaslaha illal ashqa, nggak bakal masuk, nggak bakal dapat kecuali orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Orang yang paling celaka adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itulah orang-orang yang masuk neraka, itulah orang-orang yang apa? Kadzdzaba, yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Dia nggak percaya mengajak kubur, disuruh sholat ogah, suruh sedekah ogah, jangan korupsi, dia korupsi. Jangan nyogok, dia nyogok. Jangan gelembungin suara, dia gelembungin batu suara. Jangan hilangin hak orang, hilangin juga hak orang, kan gitu. Watawalla, berpaling itu nih, jadi gini. Kadzdzaba itu dia nggak percayai ajaran, dia nggak percaya. Watawalla, berpaling. Jadi ada orang yang percaya sih sholat itu wajib, percaya kalau nggak sholat itu wajib, tapi watawalla, tapi dia berpaling, tapi nggak mau sholat, kena juga tuh. Ada orang yang percaya sholat itu wajib, dia kerjakan, dia gak kadzdzaba, tapi tawalla. Jadi kena dua tuh, kadzdzaba kena, tawalla karena sudahnya tidak percaya, nggak mau ngerjain. Karena ada orang percaya tapi nggak mau ngerjain. Puasa Ramadan hukumnya wajib, tapi dia tawalla, nah kebagian tuh masuk nih. Orang yang besok akan puasa Ramadan, ngaku beriman pada Allah, tawalla nih. Nggak apa-apa nggak puasa Ramadan, bukan sehari di neraka, ya terserah. Sisanya gimana? Itu tadi yang paling ringan. Paling ringan adalah dikasih bakyak, enak Pak. Masuk neraka enak apa? Dapat bakyak, luar biasa. Cuman bakyaknya itu menyebabkan badan ini rontok. Artinya otak mendidih, kaki ada di bawah, otak ada di atas. Artinya ketika kita pakai itu bakyak, maka seluruh daging kita rontok. Itu maksudnya. Lah Bapak kalau masak daging lama gitu kan, saking panas ya. Presto nggak? Daging bisa rontok di tulang. Kenapa tuh? Saking panasnya. Itu bakal jadi presto. Makanya kan tulang lunak apa tuh? Istilahnya kalau ayam apa? Ayam lepas gitu kan ya? Ayam tulang lepas pasti apa? Sekali blodol apa? Protol. Karena apa? Saking panasnya sambil antara daging dan tulang bisa. Makanya kalau kita mau presto daging itu
supaya lunak harus diapain? Di suhu yang sangat panas. Saking panas pada meletok, nah sama nanti tuh paling ringan sisa neraka di prestok kita tuh, itu gampangnya. Diapain? Di prestok. Saya nanya, Ustaz, kita kalau mati kan sudah jadi tengkorak, itu gimana? Ya gampang. Tinggal kasih casing baru, ya Pak Nah, Pak paham nih, orang handphone. Jeroannya sama, casingnya udah sama begitu. Orang mati itu Pak, yang hancur ini makan daging, makan cacing itu casingnya. Tapi mesinnya masih. Yang diobrak-abrik casing apa mesin nanti? Kalau rusak, mesin. Nanti daerah dikasih casing baru. Casing ini gak bakal rusak, akan tetap begitu. Maka nanti di surga itu orang tetap aja segitu umur, gak bakal apa. Karena casing baru, jeroannya sama. Tuh gambarnya begitu. Jadi jangan mikir, waktu orang kalau mati di laut dimakan ikan itu gimana ya menghidupinya? Lah kan jadi pusing. Tinggal ganti casing. Nah, dihajar kita tuh, kasih casing baru dihajar. Ya kalau udah ngomong neraka sudah ngeri sedap dah ngomongnya. Nauzubillah. Nah, watawala itu artinya semua anggota tubuhnya tidak mau mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan la yadkhulun naro illa syaqiyun. Tiada yang masuk neraka selain orang-orang yang celaka. Jadi kaitan dengan ayat la yaslahidal asqa, nggak bakal masuk neraka kecuali orang-orang yang celaka. Itu dikuatkan oleh hadis Rasulullah, kata Rasul dalam hadisnya la yadkhulun naro illa syaqiyun. Nggak bakal masuk neraka kecuali orang-orang yang celaka, masuk neraka kalau celaka. Ketika ditanya kepada Nabi, siapa orang yang celaka itu? Rasul ditanya sama sahabatnya, Rasul, syaqiyun itu siapa? Orang yang celaka itu siapa? Kata Rasulullah, alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyatan. Orang yang celaka yang bakal masuk neraka, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak mau mengamalkan ketaatan kepada Allah dan tidak mau meninggalkan perbuatan durhaka kepadanya. Jadi taat nggak mau, maksiat mau, gitu. Kata-kata gitu, ya kan? Disuruh sholat oga, disuruh puasa oga, disuruh bantu tetangga oga, sama orang bengis banget gitu kan. Nah, ada bagus-bagusnya. Pada itu perintah Allah supaya apa? Supaya tetap sholat, ibadah, baik sama tetangga, tak boleh menyakiti orang. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Nah, orang-orang yang tidak mau begitu pasti celaka. Pasti celaka. Dari Imam Ahmad juga diceritakan dari Abu Hurairah, kata saudara hadisnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Enak ya? Jamin sama Rasulullah 100% seluruh umatku masuk surga. Siapa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad itu sejak zaman Nabi sampai nanti akhir zaman itu nama umat Nabi Muhammad tuh. Siapapun pokoknya manusia yang lainnya sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman itu semua umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga, siapapun illa man aba, kecuali orang-orang yang enggak mau. Kita dijamin masuk surga, kita dijamin. Permasalahannya mau enggak? Baru mau nggak ke surga? Kata Rasul kan gitu. Mau, ayo saya jamin. Pedi mau, Bayu mau, kan gitu kan semuanya pasti. Karena ada orang yang nggak mau Pak. Ada orang-orang yang nggak mau masuk surga. Nah ketika itu Rasul ditanya lagi loh, emang ada Rasulullah orang yang nggak mau masuk surga? Kata Rasul ada. Siapa? Kata Rasulullah,
Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah, orang yang taat kepadaku maka dialah yang masuk surga, dan